Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Coba Ibu ingin mengecek kebersihan kalian. Apakah di bawah ada sampah? Tidak. Coba berdiri. Apakah kalian menggunakan sepatu hari ini? Nah, ini kenapa tidak menggunakan sepatu? Basah? Basah. Yang tidak menggunakan sepatu kemana? Basah. Ya silahkan, tidak apa-apa ya. Kemarin hujan, tidak sempat dijemur. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin berbaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang adab menggunakan media Sosial. Tujuan pembelajaran media sosial. 1. Menampilkan sikap spiritual dan pengalaman belajar adab bersosial media. Silakan yang keduanya baca oleh siapa? Sok Rofi. Silakan dibaca yang keduanya. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan dari pengalaman belajar adab bersosial media. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sosial media. Yang keempat, menyebutkan. Yang kelima, menerapkan adab bersosial media dalam pandangan Islam. Yang keenam, mempraktikkan adab bersosial media yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan media sosial. Kalian punya media sosial? Akun media sosial? Punya. Apa saja? TikTok. Lalu? Instagram. WhatsApp. Nah, ketika menggunakan media sosial, kita harus menggunakan etika juga, adab. Kenapa? Nah, di sini kita dipelajari ya. Nah, media sosial adalah, silakan dibaca. Penciptaan, berbagi, dan aplikasi konten seperti webinar dan berbagai aplikasi lainnya ya. antara komunitas dan jaringan virtual. Apakah ada manfaatnya media sosial itu? Ada. Salah satunya manfaatnya, satu, kita memudahkan untuk informasi. Yang kedua, cepat tidak berita tersampaikan ya informasi tersebut. Yang keduanya wawasan, menambah wawasan tidak? Ketika kalian scroll medsos, menambah wawasan? Iya. Yang negatifnya? Berita hoax, berita bohong ya. Nah, jangan sampai kalian termakan oleh berita bohong. Nah, silakan nanti kalian simak video ini ya.
Kalian silahkan simak. Ayo kita simak dulunya. Ya benar, biar teman-temannya pada tahu, biar kapok. Videonya agak viral ini, teman-temannya pasti tahu ini. Saya ini biar kapok. Kemudian, kali-kali lagi. Kita balik, sini ada ini. Siap, kita balik. Ini. Biar pada takut, besok pada kami di kampus. Saya melalui ayat sendiri untuk mengklarifikasi video ini. Apa betul Anda melakukan ini? Bu, pantesan dari tadi teman-teman saya tanya saya jadi ini sebabnya. Terus yang betul bagaimana video ini Anda mengambil tas? Dan begitu menurut saya adalah jadi saya biasa lepas dalam hal itu bisa juga ada dirasakan kalau itu saya bisa Allah merasakan. Baik, untuk mengklarifikasi masalah. Dari video tersebut, apa yang kalian ambil hikmahnya? Tidak boleh menyebarkan? Tidak, iya. Yang belum tentu kebenarannya. Ternyata itu menjadi sebuah fitnah ya. Nah, hari ini Ibu akan membagikan lembar kerja. Tapi sebelumnya sudah dibentuk kelompok? Sudah. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Iya, silakan nih. Nih. Nih ya. Ibu minta untuk membacakan LKPD-nya terlebih dahulu. Silakan. Baca dulu ini, diskusikanlah. Silakan sampai sini ya. Buatlah analisis kritis dari peristiwa di bawah ini yang dihubungkan dengan perilaku tercela kepada sesama manusia. Nah, amati cerita berikut ini, buatlah analisis kritis dari peristiwa di bawah ini yang dihubungkan dengan perilaku tercela kepada sesama manusia. Silakan dibaca hoax yang berujung tawuran itu ya. Silakan boleh bergantian membacanya. Suatu hari hoax berujung. Suatu hari hoax berujung tawuran. Suatu hari Adi membaca berita yang dibagikan di grup WhatsApp-nya bahwa telah terjadi pemerasan terhadap seorang pelajar bernama Pulan oleh pelajar lain yang berbeda sekolah dan ternyata korbannya. Pulan adalah teman satu sekolahannya. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa Pulan melawan hingga dianiaya dan akhirnya dibawa ke rumah sakit.
dalam kondisi kritis. Karena pemberitaan yang begitu masif, Adi dan teman-temannya tidak terima Pulan diperlakukan seperti itu. Lalu mereka meluapkan kemarahannya dengan cara melakukan tindakan anarkis, berupa melempari gedung sekolah pelaku, sehingga menimbulkan kerusakan yang parah dan bermutu tawuran antar pelajar. Berdasarkan hasil interogasi dan investigasi dan pihak kepolisian, terungkap bahwa berita pemerasan dan tidak kekerasan yang dialami Pulan, temannya Adi, adalah berita bohong. Pihak kepolisian telah memastikan bahwa Pulan dalam kondisi sehat walafiat dan sedang berada di rumah tersebut. Iya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Boleh menggunakan handphone kamu untuk menambah wawasan ya. Silakan, ayo bekerja. Sudah ada bayangan? Ada, silakan kerjakan ya. Iya. Bagaimana bisa? Bisa. Iya. Kelompok 5 sudah bisa? Ya, silakan ya. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami bersama. Saya akan berpresentasi tentang menyebarkan hoaks atau berita bohong. Perilaku tercela. Menyebarkan berita bohong atau hoaks termasuk dalam ghibah, menggunjing, fitnah, dan kedustaan yang merupakan dosa besar dalam Islam.
Pelakunya bukan hanya mencemarkan nama baik orang lain, tetapi juga bisa menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat. Dampak nyata, berita bohong mengenai Pulan telah menimbulkan kemarahan, kebencian, bahkan kekerasan fisik dan kerusakan. Ini menunjukkan bahwa satu kebohongan dapat berujung pada kejahatan yang lebih besar. Pelajaran akhlak, Islam mengajarkan pentingnya tabayun atau klarifikasi ketika menerima informasi, terutama yang berkaitan dengan orang lain. Ya, alhamdulillah. Bagus ya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah hanya menyebarkan hoaks saja? Bagaimana dengan tindakan emosional dan anarkis? Iya, silakan untuk menjawabnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Melampiaskan emosi dengan cara anarkis, merusak, dan tawuran merupakan tindakan yang dilarang. Ini mencerminkan ketidakkemampuan mengendalikan diri, tidak ada sikap sabar, dan jauh dari kata akhlak mulia. Tindakan Adi dan teman-temannya menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum atau gedung sekolah, memperburuk hubungan antar sekolah, dan menciptakan suasana yang tidak kondusif. Islam sangat menekankan pengendalian diri, menghindari kekerasan, dan mengutamakan perdamaian. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Sekarang presentasi kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Tidak menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Berlaku tercela. Tawuran antar pelajar meskipun berasal dari sekolah berbeda tetap merupakan pelanggaran terhadap prinsip ukhuwah Islamiyah. Kita seharusnya saling menyayangi dan mendukung, bukan bermusuhan. Dampak nyata, rusaknya hubungan baik antar pelajar dan sekolah, munculnya kelompok-kelompok yang saling bermusuhan, dan hancurnya nilai-nilai solidaritas. Pelajaran akhlak, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Silakan. Ada sanggahan atau pertanyaan kelompok? Ya, silakan. Saya dari kelompok 1, saya ingin bertanya, apa perilaku tercela menggunakan media sosial tidak secara bijak? Iya. Apa jawaban kelompok 2? Tindakan Adi dan teman-temannya juga menunjukkan kurangnya nalar kritis dalam Islam. Akal adalah karunia besar yang harus digunakan untuk membedakan yang benar dan salah, bukan untuk mengikuti emosi atau amarah. Akal yang tidak digunakan dengan bijak bisa menyebabkan keputusan buruk, tindakan merugikan, dan penyesalan yang berkepanjangan. Allah sering mengajak manusia untuk berpikir, bertafakur, dan menggunakan akal sehat dalam setiap perintahnya. Alhamdulillah. Bagus ya jawabannya. Sudah dapat dijawab? Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami bersama tentang tidak melakukan klarifikasi atau tabayun, perilaku tercela. Adi dan teman-temannya langsung percaya dan bertindak tanpa memverifikasi kebenaran berita tersebut. Ini menunjukkan kecerobohan dan ketidakpedulian terhadap prinsip keadilan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Silakan, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Menghakimi tanpa bukti. Adi dan teman-temannya langsung menghakimi siswa dari sekolah lain sebagai pelaku tanpa bukti dan proses hukum yang sah. Ini adalah bentuk dari prasangka buruk, suudzon, dan main hakim sendiri yang sangat dikencam dalam Islam. Munculnya tindakan kekerasan yang didasari oleh tuduhan palsu, menciptakan dendam antar pelajar, dan mencoreng nama baik kedua sekolah. Allah melarang kita untuk berprasangka buruk karena sebagian prasangka adalah dosa. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Islam juga menegaskan bahwa urusan penghakiman adalah wewenang Allah dan pihak yang berwenang. Ya, sudah? Sudah. Sudah. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Silakan, boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa perilaku tercela merusak harta benda milik umum atau orang lain? Merusak harta benda milik umum atau orang lain. Tindakan melempari gedung sekolah hingga rusak merupakan bentuk perusakan, fasad, yang sangat dibenci dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ya presentasinya, logis, masuk akal, dan menurut Ibu yang kalian kemukakan itu memang sesuai. Ya, sekarang bagian kelompok 5, maju ke depan. Itu silakan diambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan hasil diskusi kami bersama. Tidak boleh menyakiti nama baik dan martabat orang lain. Perilaku tercela dengan menyebarkan hoaks dan menyerang sekolah lain. Pelaku awal serta para penyerang telah melukai harga diri dan nama baik pihak lain, yang bisa berdampak panjang secara sosial dan psikologis. Dampak nyata, orang yang tidak bersalah bisa merasa malu, takut, bahkan trauma akibat pemberitaan palsu atau kekerasan. Pembelajaran akhlak, menjaga kehormatan dan martabat sesama adalah bagian dari akhlak Islam yang luhur. Menyakiti hati orang lain, apalagi secara tidak adil, termasuk perbuatan yang berat di sisi Allah. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Kalian mempunyai akun media sosial? Ya. Apa yang sering digunakan? Akunnya, misalkan, Ibu, saya sering scroll TikTok. Ayo, di sini siapa yang tiap hari buka TikTok? Ada? Hampir semua. Nah, tetapi jangan lupa boleh scroll TikTok, boleh bermedia sosial. Jangan lupa untuk apa? Untuk waktu. Oh, ini waktunya untuk sholat.
ketika berkumandang azan, hentikan dulu. Kapan kalian belajar? Kapan kalian membuka media sosial? Atau ketika kalian bermedia sosial, ada berita yang belum tentu kebenarannya, jangan dulu percaya. Alangkah baiknya untuk tadi tabayun ya. Tadi kelompok 1 mana? Tabayun dulu. Ya, diklarifikasi dulu apakah benar itu. Nanti takut termakan gosip ya, menggunjing itu. Silakan untuk kesimpulan. Siapa yang akan membacakan? Oh, ya silakan boleh. Merupakan contoh nyata bagaimana perilaku tercela dapat muncul akibat ketidakbijaksanaan dalam menerima dan menyebarkan informasi. Ya, iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, semangat, masih semangat? Kaget ya, masih semangat? Iya. Ibu punya permainan untuk kalian. Namanya tepuk fokus. Tepuk fokus itu kuncinya kalau ibu tepuk tangan fokus, kalian tepuk tangan. Tapi kalau tepuk fokus aja, kalian diam. Kita coba ya, kita coba dulu. Tepuk fokus, tepuk 1, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 5, tepuk fokus, tepuk fokus, tepuk 1, diam, tepuk tangan 1, tepuk 2, tepuk 3, ayo salah, tepuk tangan 2, tepuk tangan 4, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulang 1 kali lagi ya, biar semangat ya. Tepuk 1, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, semangat, tepuk 2, salah. Tepuk tangan 4, konsentrasi, tepuk 4, tepuk tangan 5, siap belajar, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagus. Nah, untuk minggu depan pembelajaran kalian adalah materi keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Silakan tutup, ketua kelas tutup dengan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih.